Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi. Ketemu lagi kita. Share screen. Iya, Pak. Sebentar ya. Oke. Oke. Langsung kita mulai aja ya. Sebentar. Oke. Bagi teman-teman, untuk hari ini saya mengajar untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi pertemuan pertama ini kita masih bahas definisi si perangkat lunak itu sendiri. Oke, ini perkenalan kita skip aja ya. Kalian udah tahu, lanjut aja. Definisi dari si perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak atau suka disebut juga sebenarnya sebagai software engineering, karena kita ngebuat suatu sistem gitu, suatu software. Nah, banyak sebagian orang tuh mendefinisikan atau ngartiin tuh kalau software engineering itu cuma sebatas gimana kita ngebuat satu buah aplikasi nih atau satu buah bikin program nih. Ketika udah ya itu udah kita seorang software engineering. Padahal ternyata perbedaannya cukup jauh nih antara bikin software gitu dengan bikin program komputer. Nah, secara definisi si perangkat lunak ini suka kita sebut adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Ya, perangkat lunak bisa berupa program ataupun suatu prosedur. Oke, jadi hasil akhirnya itu enggak mesti suatu aplikasi nih, tapi bisa jadi suatu prosedur. Nah, sedangkan program merupakan sekumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh si pengguna untuk memproses informasi tersebut. Ini menurut si O'Brien. Oke, nah. Jadi si rekayasa perangkat lunak merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang semua aspek produksi yang lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, serta dia nentuin spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodaan, pengujian, sampai pemeliharaan sistem yang telah digunakan. Nggak ada ya. Oke, habis ini dulu. Oke, nah, pernyataan semua aspek produksi dalam pengertian tadi ya. Jadi mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi gitu, seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode biaya, kualitas, sampai pelatihan pengguna itu merupakan dari rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini maksudnya rekayasa perangkat lunak itu kita nggak cuma bikin aplikasi gitu, aplikasi jadi udah ini merupakan kita seorang software engineering, tapi sebenarnya software engineering itu mencakup keseluruhan dari awal kita ketemu apa ya, ketemu klien gitu kan, dari kita mulai membahas, mulai menentukan arah itunya gitu, menentukan tim, bikin metode gitu kan, bikin panduan dari awal itu kita mulai sampai akhir gitu kan, itu merupakan suatu rekayasa perangkat lunak. Jadi hasil akhirnya tuh nggak cuma sistem, biasanya tuh sistem tuh pasti gitu beratnya, tapi bisa sistem satu, terus bisa jadi buku manualnya, apalagi outputnya ya, sistem, buku manual, prosedur itu sendiri gitu kan, gimana mekanisme pengerjaannya gitu kan, tim purchasing input dulu, input barang pembelian, lalu tim pemrosesan dan segala macam gitu. Nah, itu semua kalau kita atur, nah itu merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Sebentar. Ada apa ini? Oh iya, oke.
Lanjut ya. Oh, itu tadi sekilas tentang gambaran si rekayasa perangkat lunak. Oke, tujuan si rekayasa perangkat lunak ini udah pasti nggak pasti sih. Kebanyakan fokusnya tiga ini ya, yaitu efisiensi kinerja, biaya, sama waktu. Nah, di mana ya baik lagi nih, kenapa bentuknya segitiga gitu? Karena biasanya ini dalam bentuk bisa segitiga kinerja. Oke, di sini ada. Oke. Ini ya, jadi dari gambar tadi kita bisa artiin nih bahwa si bidang rekayasa ini selalu menghasilkan dari 3 poin yang tadi nih, pengen kinerjanya bagus gitu kan, biayanya rendah, waktunya juga sedikit. Nah, itu udah udah pengen ideal banget nih. Oke, nah. Oke, masih kan ini ya, biaya produksi yang rendah, kinerjanya tinggi gitu kan, bagus dalam tepat waktu. Oke, menghasilkan Oke, nah di sini juga pengen menghasilkan perangkat lunak yang bekerja di berbagai jenis platform. Oke, dan biaya perawatannya juga rendah. Oke, nah ini tujuannya ya, berarti kita mau efisiensi dari ketiga poin ini. Nah, secara keseluruhan nih, dari yang kita jelasin tadi, si software engineering atau rekayasa perangkat lunak ini sebenarnya mewakili dari poin-poin yang ada di gambar ini nih. Jadi sebenarnya software engineering itu adalah mulai dari software recruitment, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, juga ada tool atau metode yang digunakan, software quality, proses. Nah, semua ini merupakan keseluruhan dari software engineering. Nah, di mana tiap-tiap poin ini sebenarnya juga perkembangannya pun juga cukup signifikan di masa sekarang gitu. Udah berkembang cukup luas di tiap-tiap poin tersebut, mulai dari software recruitment gitu, udah banyak sekarang gitu, banyak tool yang mendukung software recruitment, software design gitu kan, gimana cara kita mau ngedesain itu kan, entah kita mau dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk segala macam, software construction, software testing gitu. Sekarang ini perkembangan udah banyak, jadi udah banyak juga tool-tools yang membantu gitu. Oke. Nah, di sini dibahas satu persatu mengenai tiap-tiap poinnya. Jadi si software requirement ini berhubungan tadi ya dengan persyaratan dari perangkat lunak tadi. Kalau ada yang dibutuhin gitu, misalnya kalau kalian bikin PHP butuh browser gitu. Kalau pakai Java gitu ya, diinstal ke laptop berarti butuh persyaratan yang harus diinstal sebelumnya tuh apa, harus capai versi berapa. Atau software design ini menyangkut proses penentuan arsitekturnya, komponen antarmuka gitu kan, dan perangkat lunak. Jadi kalau kalian misalnya bikin server termasuk sih dalam penentuan software design. Nggak penentuan, tapi di software design ini lebih mencakup penentuan arsitekturnya gitu. Misalnya dalam tim kalian mau menggunakan framework apa nih ibaratnya, atau bahasa pemrograman apa nih. Misalnya di tim kalian tuh ada 5 orang, ada 2 orang jago PHP, 3 orang jago Java gitu kan, bertentangan kan, kita mau pakai bahasa apa nih gitu. Mau pakai PHP berarti yang si Java suruh belajar PHP, kalau pakai Java si PHP suruh belajar Java, atau pakai bahasa programan yang baru. Oke, software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma. Ini kita udah mulai ngebuat program tersebut ketika kita udah nentuin ya tadi, udah pakai framework apa, bahasa programannya apa. Oke, terus mau ada tools pendukung gitu kan. Kalau kita mulai construction ngebuat, habis setelah dibuat kita lakukan testing, hasil dari ini apakah sesuai dengan apa yang capai tujuan yang kita mau. Lalu maintenance, setelah di testing gitu hasilnya oke, sebenarnya nggak udah gitu, setelah selesai di testing gitu aplikasinya oke, kita anggap udah nih selesai pekerjaan kita, ternyata masih panjang, itu kita butuh maintenance, ada perawatan segala macam, ada configuration management,
jadi tiba-tiba ada ketentuan misalnya kayak user level management, ada peningkatan menu-menu tertentu, jadi ada butuh suatu config management. Software engineering management ini berkaitan dengan pengelolaan pengukuran. Oke, software engineering ini mungkin tadi kalau ada peningkatan gitu, atau ternyata datanya itu berkembang gitu. Awalnya kita nggak expect gitu, ternyata datanya tuh bakal mencapai jutaan data gitu. Ketika mencapai jutaan data, sebenarnya lebih masuk ke maintenance sih. Kalau datanya mencapai jutaan ya, mencapai jutaan gitu kan, kita nggak expect datanya seperti itu. Mau nggak mau kita harus ada perubahan gitu ya, entah dalam bentuk manajemen maupun dalam bentuk improvement. Tool dan method. Ini kan tentang alat bantu. Misalnya kita butuh scanner atau butuh printer atau segala macam. Kalau ada tools yang di luar gitu, dari program pembantu itu, kita juga perlu cek. Software engineering proses ini terdiri dari implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan dan perbaikan dari proses RPL itu sendiri. Nah, software quality ini menitikberatkan pada kualitas kondisi daur hidup si perangkat lunak ini. Jadi kita sebenarnya bisa perkirain nih ketika ini digunakan gitu kan, kayak tadi misalnya data ini terus bertumbuh dengan kualitas akan mulai dari downnya di mana nih, ternyata data transaksinya berat nih, kita perbaikin gitu data transaksinya. Data transaksinya udah kita bisa cek lagi di sini, lama-lama laporannya juga bakal berat nih ketika transaksi semakin banyak. Berarti kita udah bisa atur kualitinya itu untuk selalu improvement gitu kan, meningkat. Si perangkat lunak ini makin lama gitu digunakan pun juga cukup keras, cukup tahan lama. Bahasanya cukup tahan lama gitu ibaratnya, nggak yang dalam baru sekian telah berapa paket atau server jadi lambat, jadi bagus segala macam. Nah itu tadi pembagian si software engineering jadi banyak ya. Yang kita expect bikin program bikin aja gitu kan, tinggal aplikasi jadi udah selesai gitu. Ternyata di dalamnya itu ada cukup banyak sebenarnya proses yang terlibat di dalamnya. Jadi mana di masing-masing ini punya peran masing-masing, punya sistem pendukung masing-masing, juga biasanya di handle oleh masing-masing orang yang berbeda. Jarang ada, bisa aja sih, mungkin aja gitu ada satu orang yang nge-handle semuanya gitu. Nah itu berarti si Superman tuh kalau dalam dunia ini, dalam dunia programan gitu. Tapi kalau biasanya sih selalu bisa-bisa. Untuk bagian software design ini udah di satu software construction bisa kita bahas bareng-bareng gitu. Software development, software design itu udah ada orang yang masing-masing, software testing ada orang yang masing-masing, maintenance segala macam itu juga orang itu terpisah. Jarang ada satu orang kerjain itu semua. Nah, sekarang kita masuk ke peran perangkat lunak. Nah, di sini peran perangkat lunak ini sebenarnya ada dua. Jadi dia sebagai sebuah produk untuk menyajikan potensi komputasi, dia mau mengelola, memperoleh atau memodifikasi kita, mengirimkan informasi. Yang kedua itu dia sebagai alat untuk menyajikan sebuah produk. Nah, sini nih, jadi si perangkat lunak atau si software ini mendukung atau menyediakan langsung gitu sistem, bisa mengendalikan program lain, dan juga dia bisa mempengaruhi komunikasi, juga dia membantu untuk perangkat lunak lain nih, misalnya perangkat lunak kita tadi saling terhubung nih menggunakan tools, jadi pakai printer gitu, pakai Bluetooth, kayak scanner gitu. Nah, itu kan kita harus ngontrol ke si scannernya gitu kan, jadi kayak dia scan data, apa yang harus dilakukan gitu kan, datanya tersebut mau kita proses gimana.
Oke, nah jadi baru di sini dibahas. Oke, nah jadi apakah sih PL? PL tersebut jadi tadi ya nggak cuma program doang. Jadi sebenarnya adalah sekelompok item atau sekelompok objek yang ngebentuk konfigurasi itu sendiri gitu. Di mana di dalamnya tadi termasuk ada program, ada dokumen terkait ya, entah itu buku manual, entah itu cara instalasi, entah itu segala macam. Lalu ada juga yang terakhir itu ada data. Oke. Nah, tadi ya, kenapa sih PL itu harus berubah nih? Gitu. Kenapa nggak udah gitu ya, programnya selesai, programnya jadi udah selesai gitu pekerjaannya. Ternyata PL itu harus beradaptasi. Jadi tergantung gitu kan, ada kebutuhan, ada lingkungan, atau teknologi baru. Kalau kita perlu menggunakan teknologi tersebut, kita gunakan. Gitu. Misalnya kata kita nggak perlu, tetap kita perlu adaptasi. Siapa tahu teknologi yang kita gunakan itu udah ketinggalan atau enggaknya itu masih tergantung ya. Tergantung apakah masih mensupport kebutuhan bisnis kita gitu. Kalau masih mensupport ya udah sah aja gitu. Walaupun teknologinya udah depreciated gitu atau udah nggak diupdate gitu oleh si pengembangnya gitu kan. Tapi kalau masih mensupport bisnis kita ya sah aja gitu. Tapi kalau udah nggak mensupport bisnis kita ya udah mau nggak mau kita harus melakukan perubahan gitu. Kita harus ganti gitu teknologi yang udah depreciated tersebut. Tapi selama masih mensupport ya udah pakai aja. Nah, ini itu masuk ke poin kedua ya, berarti diperbaiki kalau dia mengimplementasi kebutuhan bisnis baru. Jadi yang berubah itu nggak cuma teknologi kita, tapi sistem lagi, flow bisnisnya pun juga berubah gitu. Ternyata misalnya kayak kemarin gitu, terkait ada pandemi, bisnis harus berubah gila nih. Awalnya bisnisnya masih jalan offline, tiba-tiba harus online gitu kan. Mau nggak mau ya, maka kita juga harus mensupport gitu kan perubahan tersebut. Jadi kita harus ada perbaikan. Yang ketiga ini harus diperluas, jadi bisa beroperasi dengan sistem atau database modern yang lainnya. Nah, ini contoh yang Nah, sebenarnya ini contoh yang sekarang banyak digunakan oleh beberapa perusahaan startup. Nggak cuma perusahaan startup sih. Beberapa kita sebut sebagai perusahaan di bawah perusahaan berkembang deh. Kebanyakan perusahaan berkembang yang cukup melek teknologi itu sekarang ini mereka lagi memperluas. Jadi sebelumnya ketika ibarat itu mereka lagi membangun gitu kan suatu sistem gitu untuk perusahaan mereka, karena mereka udah mulai sadar gitu kan bahwa teknologi ini udah nggak bisa direm gitu kan perkembangannya, dan kalau mereka nggak mau merangkul teknologi atau nggak mau gitu kan ikut perkembangan teknologi, ya bisnis mereka masih mati. Nah sekarang ketika mereka udah bikin gitu kan, udah ikut perkembangan teknologi, mau nggak mau ya dia harus perluas bisnisnya mereka gitu. Mereka udah nggak bisa gitu mengandalkan bisnis ini untuk perusahaan dia sendiri gitu. Entah dia menggunakan API untuk komunikasi dengan sistem atau database lain, entah dia pengembangan segala macam gitu atau paksa gitu kan. Misalnya perusahaan-perusahaan yang kerjasama suruh pakai gitu kan aplikasi mereka gitu, suruh masukin data ke dalam itu bisa seperti itu, untuk mereka menggunakan API segala macam. Intinya mereka berupaya untuk diperluas dan saling berkomunikasi gitu, antara satu aplikasi dengan sistem yang lainnya. Nah di sini keempat, jadi si PL ini juga harus diarsitek ulang untuk membuatnya hidup di tengah-tengah lingkungan jaringan. Nah ini artinya agak ambigus ya, arsitek ulang ini tergantung kebutuhannya gitu. Kalau emang udah nggak sesuai dengan bisnis dan emang update-nya itu nggak bisa diperbaikin gitu ibaratnya, ya jalan satu emang harus diarsitek ulang. Cukup baik lagi tergantung perkembangan bisnis, karena baik lagi nggak cukup sih, tergantung situasi sebenarnya. Tapi ada beberapa perusahaan besar juga mengarsitek ulang gitu aplikasi mereka, karena ya baik lagi kemungkinan besar mereka juga nggak expect aplikasinya itu bakal tumbuh secepat itu gitu ibaratnya. Mereka udah bikin gitu kan, siapin segala macam teknologi dengan expect gitu kan data mereka tuh akan capai
1 juta user gitu segala macam gitu. Ternyata tiba-tiba aplikasi mereka tumbuh lebih cepat gitu kan, tumbuh di luar perkiraan mereka, tiba-tiba nyentuh 10 juta user nih, atau tumbuhnya sampai 10 juta user. Nah, itu kan arsitektur yang mereka buat sebelumnya tuh udah nggak guna nih, bukan nggak guna, udah pasti nggak bisa nampung gitu kan, kapasitas 100 juta user itu. Nah, jadi mau nggak mau tuh mereka harus arsitek ulang gitu. Kalau mereka perbaikin pun juga effortnya jauh lebih besar gitu. Nah, atau tiba-tiba mereka misalnya udah ganti ini pakai Ruby gitu, dan bang tiba-tiba PHP muncul gitu, PHP versi 8 juga klaim bahwa speednya itu 100 kali lebih cepat. Nah, dites nih, wah ternyata bener gitu kan. Kalau kita pakai PHP 8, bisnis proses kita bisa meningkat 3 kali lipat gitu ibaratnya, kecepatan segala macam. Nah, dan karena mereka butuh ya kecepatan proses dengan load data mereka itu mau nggak mau mereka harus cek ulang. Awalnya dari Ruby mereka migrasi ke PHP segala macam. Jadi arsitek ulang ini tergantung dari pertumbuhan bisnisnya, atau tergantung mereka mau mengadaptasi teknologi yang baru itu apa tidak gitu kan. Tapi kalau enggak ya nggak perlu di arsitek ulang juga. Oke. Ini mitos-mitos di perangkat lunak, gak cuma di perangkat lunak sih. Ketika kita melakukan rekayasa perangkat lunak atau software engineering, ada beberapa mitos. Nah, pertama, mitosnya itu ketika kita bikin software ya. Jadi ada beberapa asumsi yang kebenarannya itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa 3 poin sebenarnya dalam si mitos tersebut. Yang pertama dari mitos manajemen, ada mitos dari customer, dan dari si pengembang atau prediction ya. Oke. Nah, dari segi manajemen itu berarti pengembangan perangkat lunak ini harus mengatur anggaran, menjaga jadwal gitu kan, keterlambatan atau menjaga jadwal dari keterlambatan, ataupun juga meningkatkan kualitas gitu. Jadi kita udah deal sama klien gitu kan, bahwa pengerjaannya ini 3 bulan gitu kan, dengan bla 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 segala macam, kita harus jaga tuh. Nggak mungkin dong pengerjaannya tiba-tiba 10 hari kelar gitu. Atau ternyata lebih lambat gitu ya, 3 bulan tapi udah 3 tahun gak jadi. Nah, dari customer ini kita pengen gitu kan, bahwa perangkat lunak yang kita kembangkan ini dan terarahkan ke bagiannya gitu, entah bagian tadi ya pemasaran, personalia, pembukuan segala macam itu sesuai. Oke, nah si pengembang ini merupakan orang yang ngembangin ya, yaitu si programmer itu sendiri. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, dari pihak manajemen ada beberapa mitos nih. Yang pertama ini kita percaya gitu bahwa aturan atau buku panduan yang ada gitu kan itu pasti berguna gitu buat si praktisi gitu kan, sebagai si developer kita gitu kan. Yang mau kita udah siapin gitu kan, untuk sebenarnya ada 2 sih, bisa dari panduan dari si bahasa pemrograman itu sendiri gitu kan, dari si PHP nyediain gitu, framework nyediain. Dari itunya, kedua itu kita sebagai pengembang sebelumnya gitu, atau pengembang seniornya, biasanya juga kita kasih panduan gitu, entah kita kasih notes, entah kita kasih kasih kolom komentar gitu kan dalam setiap codingan kita. Tujuannya ya lagi supaya si antar tiap developer itu tahu gitu, yang ini tuh bagian apa, ini bagian apa. Nah, kedua ini kita yakin nih bahwa perangkat lunak gitu kan, itu sistem yang tercanggih udah pasti user itu terbantu gitu kan, dikasih aplikasi canggih pasti bakal memudahkan mereka lah. Nah, yang ketiga itu kalau terlambat, deadline-nya telat gitu kan, ini harus satu-satu. Oke, nah ini ya, jadi kalau aturan pertama tadi, apakah panduan itu tersedia atau berguna buat praktisi itu, lihat dulu kenyataannya gitu kan, apakah panduannya itu dipakai atau digunakan gitu kan. Kalau dipakai ya berguna, tapi kalau nggak dipakai ya nggak ada guna gitu. Berarti ngabisin waktu juga gitu kan, buat bikin panduan, buat bikin segala macam gitu, kalau ternyata nggak digunakan. Nah, si sistem tercanggih ini juga sama, kita berexpect gitu kan, kita pakai sistem yang canggih gitu kan, bisa nge-load data segala macam,
segala cepat gitu kan, sekian per milisecond segala macam gitu kan. Nyatanya apakah si developer kita bisa gitu kan menggunakannya gitu, kita pakai teknologi canggih-canggih, kalau dia nggak ngerti dan nggak bisa memanfaatkannya, ya percuma juga gitu kan. Jadi kita harus pastiin bahwa pakai atau sistem itu nggak cuma canggih, tapi juga bisa dimanfaatkan atau itu mengerti gitu untuk menggunakannya. Kalau emang harus perlu, ya berarti kita harus perlu waktu gitu agar sih ya, itu bisa gitu mempelajari atau memahaminya. Nah yang ketiga ini cukup ini ya, kita mikir gitu kan, kalau satu orang kalau terlambat deadline kerjain sama orang gitu, kayak tadi misalnya pekerjaannya 3 bulan gitu kan dikerjain oleh satu orang kayak gitu ibaratnya. Nah berarti kalau kita mau lebih cepat, kita tambahin orang aja nih gitu kan, kita tambahin 3 orang, mestinya 1 bulan kelar dong gitu kan. Ibaratnya satu orang 3 bulan, kalau kita tambahin 2 gitu jadi 3 orang, berarti mestinya 1 bulan kelar nih. Nah, kenyataannya nggak seperti itu, karena untuk ngebuat program itu atau perangkat lunak ini bukan pekerjaan mekanik gitu kan. Ketika kita tambahin orang, orangnya itu bakal langsung ngerjain gitu, bakal jadi lebih cepat. Tapi enggak, orangnya itu harus belajar dulu, dan proses belajarnya itu butuh waktu gitu, nggak cepet juga gitu. Jadi kita tambah orang, ya deadline-nya jadi malah makin panjang nih, malah jadi 5 bulan gitu, karena si orang pertama itu harus ngajarin 2 orang itu dulu, harus diajarin sampai dia bisa, baru dia mulai bisa kerja lagi gitu. Jadi beban kerjanya kita pengen dia tuh ngebantu gitu kan biar lebih cepat, ternyata malah jadi makin lama gitu. Oke, nah itu dari pihak manajemen. Nah, ini langsung aja. Nah, ini dari pihak user, pemakai gitu kan. Oke, jadi si membuat sistem, oke, secara umum di sini kita pengen buat PL, oke, rincian belakangan aja. Oke, nah dari segi user ini ketika kita ketemu gitu kan, pakai bikin sistem, kita menjelasin secara umum doang nih. Saya pengen bisa ketemu gitu kan. Pokoknya saya pengen bikin sistem itu bisa di input marketing, bisa di input purchasing, bisa di input penjualan, bisa bikin itu, udah Pak, itu aja, simple kok gitu ibaratnya segala macam. Padahal dia nggak ngasih rincian gitu, si marketing itu ngapain aja, bagian purchasing itu tugasnya ngapain aja gitu. Ketika dia ngebuat, dia butuh data apa aja, recurring segala macam, validasinya seperti apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan gitu. Pengaturan pembuatan nomornya seperti apa. Nah, itu tuh sebenarnya penting gitu hal itu, karena di saya ada fungsi performance antar muka gitu kan, batasan rancangan, keterjadian validasi segala macam gitu. Oke, dan ini tuh cuma bisa diperoleh dengan komunikasi intensif gitu. Jadi kita harus memang benar-benar ngulik lebih dalam gitu kan. Dia butuh marketing, kita ke bagian marketing, kita harus tahu gitu kan, ke marketing bagian usernya. Kita perlu lihat gitu, gimana cara si user itu input. Terus kita harus pahamin datanya juga gitu, laporan terkait. Nah setelah itu kita baru bisa buat perancangan gitu. Nggak bisa cuma si marketing, si usernya itu cuma bilang butuh aplikasi marketing gitu kan buat input PO segala macam gitu, udah gitu dia dianggap ya udah lu bisa input PO selesai gitu. Oke, nah, jadi rincian itu penting di awal ya. Jadi jangan sampai ketika oke gitu kan, kalau udah oke, kalau udah atur timeline, bikin PO, bikin segala macam 3 bulan gitu kan. Setelah dapat rinciannya, ternyata 3 bulannya itu buat bikin PO-nya doang nih, karena ternyata detail banget gitu PO-nya. Kalau ada validasi segala macam, ya tingkat kerumitannya itu bikin meningkat gitu. Jadi kalian bilang 3 bulan programnya jadi, ternyata 3 bulan itu cuma untuk mendevelop marketingnya doang gitu, udah habis waktu. Nah itu kan bakal jadi bakal jadi bumerang ke diri kalian sendiri juga. Oke, nah ini kedua ya. Oke, nah si perangkat lunak itu sifatnya fleksibel. Di sini perubahan kebutuhan itu mudah diakomodasi gitu oleh pengembang. Oke, nah ini juga cukup sering. Jadi kayak tadi gitu, si user bilangnya gampang gitu, user ini tiba-tiba udah di jalan gitu. Misalnya dia bilang contohnya ya. Input customer deh, ketika bikin PO itu harus input customer pas segala macam. Oke, kita udah bikin berubah gitu. Kalau di tengah jalan itu dia bilang
input customer-nya bisa lebih dari satu customer deh Pak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya dia pikir bahwa ya tinggal ditambahin aja sih Pak gitu ya, input lebih dari satu. Ternyata ya baik lagi, nah itu ya tergantung pada tahapan. Gitu. Ketika tahapnya udah selesai, udah digarap ya berarti mau nggak mau kita harus merombak. Kita nggak tahu ya perubahannya itu seperti apa gitu. Ternyata kalau perubahannya cukup apa ya, kayak tadi itu kan sebenarnya kita akan ngerubah ke dalam bentuk struktur tuh yang awalnya apa one to one gitu kan, satu SO ke customer itu one to one gitu, ketika dibilang bisa banyak berarti kita rubah jadi one to many, struktur database kita berubah, berarti nggak mau tampilannya berubah, controllernya berubah gitu kan, makanya berubah jadi cukup besar ya perubahannya. Nah, nggak semudah itu gitu perubahan yang dia mau, tapi dia cuma nganggap kayak tadi tuh, ya iyalah cuma tinggal tambahin satu customer lagi atau tambahin lebih dari satu customer. Oke lah kalau dia pengennya cuma 2, ternyata dia bisa 3, bisa 4, bisa 5 customer, berarti kan pendevelopannya juga berbeda. Nah ini mitos kedua ya, jadi banyak orang pikir bikin software itu fleksibel gitu kan, bisa diganti kapanpun, ternyata enggak seperti itu. Oke, nah ini mitos dari pihak developer atau developer atau pengembang. Oke, nah ini tadi ya mitosnya adalah ketika programnya selesai, pekerjaan kita selesai nih, finish gitu ibaratnya, program selesai, wah dan nih kerjaan gitu. Ternyata enggak, umumnya gitu kan. Baik lagi tergantung usernya sih, semakin detail yang informasi kita dapat di awal ya, ketika programnya selesai pencapaiannya itu semakin besar gitu. Tapi ketika semakin gak detail ya, ketika programnya selesai kenyataannya itu pasti semakin kecil. Oke. Nah, ketika tadi ya programnya selesai gitu, pekerjaannya selesai, kita anggap udah nih selesai gitu. Kenyataannya yang enggak, ketika programnya itu selesai, kita serah terima gitu kan ke si user, ya ternyata masih banyak banget gitu perubahan yang atau ketidaksesuaian, entah itu dari segi validasi, entah gitu ketidaksesuaian form, segala macam. Nah, jadi sebenarnya cuma 50-70% itu masih baru selesai gitu, berarti masih ada sekitar 50-30% lagi itu 30-50% lagi itu bisa harus kita kerjakan setelah penyerahan program itu sendiri. Oke, jadi ketika kalian nyumbangin, karena harus antisipasi itu, harus ada spare waktu gitu atau ada spare biaya untuk hal tersebut. Oke, nah ini mitos yang kedua ya. Dari segi pengembang, yaitu kualitas itu bisa diketahui ketika programnya berjalan nih atau running. Jadi kita baru tahu programnya itu bagus atau enggak itu setelah running. Ternyata enggak. Kualitas itu bisa kita jaga sejak dikembangkan. Oke. Jadi banyak testing itu nggak harus nunggu programnya jadi nih baru bisa kita testing, terus kita tahu gitu kan aplikasinya bagus apa enggak gitu, sesuai atau enggak. Ternyata testing atau buat ngecek gitu kan kualitasnya ini bisa kita tahu gitu, bahwa ketika program ini masih dikembangkan gitu. Bahkan sebenarnya tuh kita juga bisa tahu gitu bahwa melakukan testing itu sebelum programnya itu dibuat. Bingung kan? Gimana caranya gitu kan? Program belum ada udah bisa testing gitu. Nah, mungkin ada nanti kalau ada pembahasan kita akan ngarah ke situ. Oke. Masih ada yang ketiga. Oke, ini ya. Sebenarnya ini teknikal yang kita expect bahwa secara user itu program gitu, yang ketika selesai ternyata yang dibutuhin itu ada program plus dokumen. Oke, entah itu cara penggunaan, entah itu buku cara instalasi atau segala macam. Itu juga hal yang perlu gitu, wajib. Entah masalah itu mau dibaca atau enggak, itu balik lagi ya ke ke wewenang si pengguna itu. Oke. Tapi dari segi kita ketika ingin develop, kita wajib gitu ngebuatin di secara manual dan juga cara instalasi kalau ada. Kalau website biasanya sih nggak ada cara instalasi, gitu. Tinggal buka doang. Oke, so nah ini finalnya. Jadi sebentar. Aduh, ini pagi. Pinggang saya sakit.
Jadi ini finalnya. Jadi so what is a good software gitu kan? Setelah dari panjang lebar gitu kan, ada berapa ya pembuatan software itu ada berapa banyak? Ada 10, ada 10 tahap gitu kan. Ternyata nggak cuma bikin semudah itu, ada berapa mitos-mitos, ada perannya masing-masing. Jadi apa itu good software? Nah, sebenarnya ada banyak pengembang, tapi saya paling suka dari si ini nih, si Code Elementor ini. Kita buka aja. Oke. Nah, kita udah muncul ya. Kita masuk ke oke, ini. What is a good software gitu sebenarnya. Ya, di sini dia bagi beberapa poin gitu kan. So, bahwa di sini dia bilang good software ini adalah is a functional, oke. Jadi dia bilang kalau ada gitu kan beberapa software yang nggak bisa execute secara apa? Secara bisnis core-nya gitu, secara benar, ya itu berarti useless gitu, nggak kepake gitu, percuma gitu kita bikin aplikasi yang super apa, ini canggih banget gitu, tampilannya udah keren banget gitu kan, orang melihat, wih aplikasi itu juga macam keren, tapi ketika dia nggak sesuai gitu, sesuai fungsinya dengan si core bisnis kita ya useless gitu, walaupun kalian mau bikin sekeren apapun, kalian mau bikin sebagus apapun, secanggih apapun, selama itu nggak fungsional sesuai dengan bisnis core-nya ya itu useless. Oke. Nah, yang kedua di sini good software ini is a robust. Oke, robust ini tadi bahasa Indonesianya kuat gitu atau tahan lama, agak gimana ya. Intinya dia kuat lah. Oke, jadi dia is a good software ini resistant change around its a failure gitu. Jadi seandainya katanya terjadi masalah, ada gangguan atau tiba-tiba diserang hacker segala macam, itu nggak langsung jebol gitu, nggak langsung down lah ibaratnya. Oke, dan ketika ada kesalahan pun juga baik lagi ya, namanya juga dibuat oleh manusia gitu, pasti ada aja kita hal yang miss, nggak ketangkap, itu hal yang wajar gitu, nggak yang langsung kalau ada error apa kita gagal gitu ya, itu hal yang manusiawi. Yang penting tadi ketika ada terjadi kesalahan, ada apa, ya kita juga tahu gitu cara mengetahui kalau ada error dan gimana cara kita perbaikin gitu, deal with the failures, itu seperti itu sendiri. Oke, nah good software is measurable, jadi bisa terukur. Oke, dan di sini dia jelasin good rate. Oke, nah ini bisa diukur gitu ibaratnya. Di sini dia bilang ketika grow on personality, shall be possible to see how to go. Oke, nah gimana cara? Jika dari awal tadi ya, ketika masih dimasukin test environment, kita juga udah bisa tahu gitu kan, seberapa bagus, udah seberapa selesai gitu tingkat ininya, atau masih ada kesalahan yang perlu diperbaikin, tingkatan penyelesaiannya tuh udah bisa berapa persen, nah kita udah bisa tahu, kita udah bisa mengukur gitu, oke. Jadi sebetulnya measurable, dan ketika oke, dan ketika ada segala macam itu, oke, jadi kita bisa mengukur bahwa tingkat penyelesaiannya ini 80% gitu dengan deadline yang sama 3 bulan gitu, dalam 2 bulan udah 70% apa, kita bisa tahu tuh, nggak cuma kita tanya gitu udah selesai belum, dia belum gitu, udah berapa persennya dia nggak tahu aja, pokoknya belum selesai aja. Nah itu udah kusut. Oke, yang keempat ini good software is debuggable. Oke, jadi baik lagi tadi ya, ketika baik lagi gitu ya, namanya juga manusia, terjadi kesalahan, ada segala macam hal yang pasti kita miss. Nah, tapi ketika kesalahan itu pastiin gitu, bahwa kita tahu gitu. Nah, jadi kita log, biasanya kalau ada error itu kita log gitu, jadi kita tahu errornya itu apa, kita ada di error log itu,
Tapi nggak harus kita di sini dia harus lock everything gitu, apapun semua yang terjadi, kita masukin ke log gitu, yang ada data lognya itu lebih gede dari software itu sendiri. Oke. Nah, tapi ketika ada log itu yang menolong kita gitu. Ketika ada error, ya kita langsung tahu gitu. Si lognya itu nyatet ada di bagian apa, halaman berapa gitu kan. Siapa aja itu yang cepat, bisa cepat very handle gitu ketika mau perbaikin. Oke. Ada berapa poin dia? Oke, ada 3 lagi. Pertama itu mainable. Jadi mainable itu bisa di maintain tentunya. Oke, good software langsung aja is reusable, jadi juga bisa digunakan. Nah, bisa digunakan ini sebenarnya ini lebih mengarah ke apa ya? Ke object oriented bisa sebenarnya reusable ini, karena lagi ketika kita menemukan suatu permasalahan gitu, misalnya apa ya, contoh kasus generate number gitu, ada permintaan nomor SO-nya itu harus kita generate sesuai gitu, ada prediksi entah tahun, tanggal, bulan, segala macam gitu. Nah, itu kan kita perlu waktu untuk bikin solusinya gitu kan. Kita harus ngoding gimana caranya gitu kan, dia bisa nge-generate tahun, tanggal, bulan secara otomatis segala macam yang kita buat, dan tiba-tiba mau digunakan gitu di menu lain gitu. Kita pengen di menu apa? Tadi kan baru DSO gitu, DSO ada menu lagi ya, menu asal aja saya lihat di menu pembelian, di menu penjualan, di menu apapun gitu. Saya pengen nomor gitu juga dong Pak, gitu ibaratnya. Nah, kalau kalian nggak bagus, ya kalian macam-macam menu itu kalian bikin ulang gitu kan, dikurang itu kalian bikin ulang, bikin ulang, ini bikin ulang lagi gitu. Ketika ada perubahan, ya kalian harus ingat, jadi gue bikin ulang itu di menu apa aja ya. Bahkan harus rubah tuh satu-satu. Nah, ketika kalian bikinnya secara bagus atau secara object oriented, ya udah. Oh, menu ininya berubah. Kalian cukup bikin satu function gitu kan untuk generate number gitu ibaratnya. Generate number kalian rubah, udah seluruh menu yang menggunakan si generate number itu bakal udah berubah gitu ya. Jadi reusable untuk program-program lainnya gitu. Jadi ketika menunya nambah, ya udah tinggal dipakai aja si generate number tersebut gitu. Reusable. Jadi nggak perlu kalian bikin banyak-banyak menu. Oke. Yang terakhir ini adalah extensible. Oke. Jadi Oke, di sini the conversation habits. Oke, nah, jadi ini ya. Jadi ketika fitur kalian selesai, jadi Git server ini ketika ada penambahan atau ada fitur baru itu bisa ditambahkan. Nah, ini baik lagi sebenarnya. Sekarang ini udah banyak kerjanya itu secara microprocessing. Oke. Nah, tapi kalau nggak microprocessing juga nggak apa-apa juga sih, itu nggak ada masalah gitu. Karena baik lagi buat bikin microprocessing itu pertama nggak simple, dan juga butuh tenaga lagi, butuh developer yang banyak gitu, ibaratnya. Nggak cukup satu, kalau ya baik lagi sesuai dengan kapasitas tim juga gitu. Kalau kapasitas tim kalian cuma 2 orang, 3 orang ya kan, menggunakan secara microprocessing, ya bunuh diri gitu ibaratnya. Nggak bunuh diri, ibaratnya ya lebih akan menyulitkan kita gitu. Ketimbang kalau tim kalian besar gitu kan, sama kayak Gojek, tim developer ada ratusan, nah di develop secara microprocessing itu oke gitu. Microprocessing itu apa sih Pak? Oh, nah sekali ada yang belum tahu, microprocessing itu sebenarnya gimana ya? Pembuatannya itu secara terpisah-pisah gitu, atau secara mikro. Misalnya tadi kita bikin contoh aplikasi Gojek deh, yang udah benar-benar real microprocessing gitu. Dalam Gojek itu ada banyak kan ibaratnya. Ada apa tuh? Ada order, ada layanan Gojek itu sendiri gitu. Ada order GoFood, ada order GoTik, ada order segala macam gitu kan, segala macam menu. Nah itu kalau kita developer gitu kan 3 orang nge-handle semua fitur itu gitu kan. Nah, kalau microprocessing enggak, kita bagi menjadi beberapa tim gitu. Ada satu tim
handle si Gotik dan sifat microprocessing itu biasanya berjalan sendiri gitu. Nah, kalau kita gitu, misalnya kita ada error nih atau ada perubahan nih di aplikasi GoFood gitu, kita pengen ngasih proses segala macam. Nah, ini mau dilepas dulu gitu berarti. Mau ngomong kita harus perubahan yang terjadi di GoFood itu akan berpengaruh nih ke perubahan si Gotik ke GoPay atau apa. Kalau misalnya tadi kita apa ya, si object oriented misalnya fungsi view saldo gitu, itu generate ke semuanya. Nah, itu bakal berekspekt tuh. Tapi ketika processing gitu kan, ada perubahan seperti di Gotix-nya, ya udah Gotix-nya mau kita lepas pun atau kita nggak gunakan gitu, ternyata Gotix-nya kita udah nggak ada menu ini deh, kita mau hilangkan. Nah, semudah itu ya, berarti ketika kita tinggal copot ya udah, itu nggak akan pengaruh ke aplikasi yang lainnya gitu kan. Itu merupakan satu proses sendiri, digarap satu tim sendiri, dan fiturnya pun merupakan extensible atau satu extension gitu. Nah, jadi ketika kita lepas pun aplikasi kita nggak akan ada gangguan. Nah, tapi beda kalau kita nggak secara processing, kita ada perubahan ya pasti kena gitu. Kita harus tunggu itu sampai benar stabil baru kita bisa launch perubahan tersebut. Oke, ini nggak usah, kita fokus ke 6 tadi aja. It's a good software. Nah, oke, itu ya. Jadi sekilas tentang rekayasa perangkat lunak atau gimana cara kita membuat suatu software. Kita ada banyak bagiannya, dan tiap-tiap bagian itu sebenarnya punya keseruannya sendiri, punya tingkat keseruannya masing-masing gitu sebenarnya. Dan masing-masing itu pun juga punya peran penting masing-masing gitu. Nggak ada peran developer itu lebih penting gitu daripada peran testing segala macam, itu enggak. Semuanya peran itu penting dan menentukan, kecuali mana tadi ya, ada software design itu juga cukup penting. Oke, nah cukup untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau nanya? Oke. Kenapa Rehan mau nggak jadi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk absen, hari ini saya absen semua ya. Jadi udah nggak usah tanya-tanya lagi absen gimana apa atau apa. Buat yang izin mau apa semuanya, udah saya absen dulu. Kalau nggak ada lagi bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Bye. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.